nafsu banget nih, kayaknya kesannya sama si Marcel. Itu kalian sirik nggak sih sebenarnya sama si Marcel? Ya, kalau misalkan dukun itu kan sering membawa-bawa agama untuk cari duit. Pendapat kalian gimana? Kalian gitu nggak? Saya pribadi saya seperti itu. Sini mas. Mas. Hai, kembali kontrakan Dennis, suka-suka Dennis. Kali ini kita bukan ada di posko pengaduan, sekarang kita ada di posko perdukunan. Bintang tamu kita kali ini ada Bang Firdaus, mantan pengacara Tiara Marlin yang sudah ditelantarkan Tiara Marlinnya. Enggak. Iya kan? Tiara Marlin lagi liburan Soviet ya. Oh, Soviet. Aduh, muncrat lu. Oke, sekarang gue mau tanya, lu sekarang ini klien lu siapa aja nih? Kenalin dong. Alhamdulillah nih klien dari Persatuan Dukun, ini pelapor dari Persatuan Dukun, Bapak Agus Tiar bin Ismail. Bapak Agus Tiar bin Ismail, dia pelapor. bin Ismail. Beliau Sebagai ini pelapor. humas dari organisasi Persatuan Dukun ST apa? TP TPHDI gitu. Jadi tabib paranormal, hipnoterapi. Ada sesuatu nih. Lu orang bawa apa lu? Nah lo. Ulang lagi. Mohon maaf ya. Apa tuh? Tadi apa tuh? Masa diulang tadi tuh ada apa tuh? Tapi tadi kita lupa berdoa. Anjir, Berdoa menurut gue jadi agama. merinding loh, gue bisa mati gitu loh. Oke. Berdoa menurut agama merinding dan gue. kepercayaan masing-masing. Oke. Berdoa mulai. Doa selesai. Mengingat kita. Itulah. Jadi kali lo serem gue tadi. Kiriman bukan tuh? Ya itulah gue bilang tadi. Kalau ketika ini baru bocah dukun yang datang belum biang-biang. Begini listrik udah mati ya. Jadi jadi istilahnya jangan merendahkan dukun. Karena dukun di Indonesia ini tanpa dukun Indonesia tidak akan merdeka. Tanpa dukun Indonesia ini tidak akan berjaya. Kerajaan-kerajaan Nusantara tanpa dukun tidak akan, tapi tanpa ridho Allah juga tidak bisa. Gitu. Ya, Yang jelas pasti ada ridho Allah di situ. Tapi tadi kayaknya gagal belum bayar token kali kayaknya. Gitu. Iya, lanjut Pak Agus sebagai humas dari Dukun Indonesia. Jelasin. Kemarin laporin siapa? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini tanggal 17, selamat Dirgahayu 77 buat Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju dan jaya. Merdeka! Selamat dukun-dukun Indonesia. Kami mewakili Anda untuk melaporkan adik kita yang manis pesulap merah, Bang Marcel, adik Marcel. Saya minta adik Marcel, cobalah sekali lagi. Anda silakan naik setinggi-tingginya, tapi Anda jangan menjatuhkan profesi siapapun, baik dukun siapapun. Silakan Anda mau naik. Merdeka! Jadi itu adalah salam dari Humas Dukun Indonesia. Nah, selanjutnya ini yang katanya kebal purun, namanya siapa? Ini Jindan Al-Habsi. Jindan, Ini namanya cicit Jindan. dari Mbah Priuk. Oke. Cicit dari Mbah Priuk. Jindan, Jakarta. silakan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi. Saya dari keluarga besar pemburu alam gaib Indonesia dan saya di sini mewakili guru saya Haji Tubagus Muhammad Ridwan. Itu aja mungkin ya. Oke, nah ini ada masalah yang sama pesulap merah ya? Ada. Apa masalahnya? Masalah pesulap merah itu beliau tidak ada attitude, tidak ada adab sopan santun. Lebih baik orang yang tidak memiliki ilmu daripada orang tidak memiliki adab sopan santun. Karena berilmu tanpa adab tidak akan jadi apa-apa. Hambar rasanya. Hambar. Dan untuk pesulap merah juga ini apanya yang beliau mengatakan tembakan gotri terus ditembakin ke kaki itu katanya nggak tembus karena ada kain. Nah sekarang yang saya tanya, yang bohong itu kamu atau saya? Kamu saya tantang nanti tembak. Kalau kamu nggak mau nanti tembak, saya tantang diri jadi komuser. Gitu. Ya. Jadi Kobusir apa Holiwing? Jadi komuser. Hollywood udah tutup. Oh, udah tutup ya, Pak. Ya. Nah ini Koko? Ya. Koko Nah, ini siapa Koko namanya? Sis. Siswanto. Kosis. Ya. Kosis Ya, Dari kita- Ki Joko Bodo. Kosis dari Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo. Ya, betul. Ki Joko Bodo. Iya. Dengan Raka. Ya, kita Kekuatannya apa? ya membuktikan bahwa air keras itu bukan bohong gitu loh. Kita bisa membuktikan bahwa Ilmu kita goib, ya. punya ilmu goib itu gitu. Oh, aja. ilmu goib. Iya. Spesialis air Air keras. keras. Ya. Oke. Air keras dan beling sebenarnya sih, cuman Air keras dan beling. Iya, beling dan lain-lain. Dan lainnya itu apa aja? Iya macam-macam kayak paku paku. Cuman karena nggak boleh bawa kan kita nggak enak. Takutnya kena apa sih dolar merah atau apa kan gitu. Dolar kuning. Dolar kuning ya. Mau beling gue siapin nih. Iya, jangan. Hah? Kenapa jangan? Belum sarapan mereka. Belum sarapan. Itu aja cukup air keras aja. Oh, oke. Air keras kita akan lihat nanti. Nanti efeknya bagaimana kita bisa lihat. Ya. Silakan. Nah, kalau ini Koko siapa? Koko Kakak. Ini bukan koko, bukan koko. Apa? Yang kokonya doang. Kodok dari Ini mana? Raden Raka. Raden. Jadi saya juga tergabung di Forum Spiritual Nusantara. Jadi dalam hal ini saya mengamati, mendengar, cukup prihatin lah ya. Jadi satu sama lain sebetulnya ada kelebihan kemampuan yang harusnya kita bangga-banggakan. Nggak perlu harus ini dukung, mungkin yang dilihat, yang ditonton itu kontennya yang berbau
oknum penipu. Jadi jangan disamakan juga dengan seperti itu. Jadi saya kira kagak jama ada manusia 1000 jin, kecewa juga dengan ada perkataan seperti itu. Dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Dan perlu diketahui dukun itu sudah ada persatuannya yang diakui oleh negara. Maksudnya dukun kok nggak nipu cabul? Ya itu Kalau nggak nipu perkataan cabul, itu ucapannya. Itu statement Si Marcel, dia bilang kalau dukun itu kok nggak nipu cabul. Ya, semua orang udah cukup booming, cukup tahu. Saya juga bingung, yang cabul seperti apa, yang komersil seperti apa, yang nipu seperti apa, gitu loh. Saya sebagai orang awam, sebagai orang bodoh berpikir, kok bisa terlalu begini gitu perkataannya. Kalau saja ada kata oknum, yang saya bukan oknum spiritual, ngaku spiritual, menjual nama agama, berkedok agama, tapi menggunakan trik sulap, itu mungkin kita bisa mengerti itu, gitu lah. Jadi saya dari cukup prihatin dalam masalah ini. Saya dari Forum Spiritual Nusantara dan dari Istana. Saya panggil Istana Wong Sinting. Cukup prihatin kalau bisa ini diselesaikan dengan baik. Terus nggak perlu ada pembuktian begini begitu karena satu sama lain punya kelebihan, punya kekurangan. Nggak bisa, saya bisa misalnya Allah, saya bisa goyangkan ini, tapi kan nggak mungkin saya bisa langsung di TV ini nggak bisa live. Kenapa nggak bisa? Karena ini bukan sulap, bukan langsung pakai alat, pakai begini, nggak bisa. Saya punya doa, punya keyakinan terhadap Tuhan. Ya Allah misalnya, berikanlah mukjizat, berikanlah kesembuhan, atau berikanlah ini bergerak dengan caramu. Jadi ikatan kita dengan Tuhan dan kita pakai pakai bahasa hati gitu. Jadi nggak bisa yang begitu nggak bisa dipertontonkan. Beda dengan sulap, karena sulap itu udah jelas ini bisa terbang misalnya. Kalau saya maunya itu tadi semua damai, semua ada kekurangan dan kelebihannya. Oke. Nah, kalau kelebihan Bang Jin ini apa? Saya hanya mengamati dan nggak bisa apa-apa sebetulnya ya. Kalau Nggak bisa apa-apa. nggak bisa apa-apa, nggak dibutuhkan. Dia bisa menghilangkan ayam dengan nasi-nasinya dalam sekejap. Nasinya saya makan habis Iya. selesai. Dalam sekejap ya. SMP dong, saya makan kurang. Gimana sih? Jadi kaliannya apa yang tadi jin-jin itu? Jadi katanya lu bisa punya 1000 jin. Terawang, Itu kan terawang. hanya kata-kata kiasan saja. Terawang. Kalau mungkin Bulu pas anjing, lagi bulu ritual anjing. apa tidur di Bulu makam anjing. keramat atau mungkin saya tidur di Bulu anjing. Jakarta misalnya, saya pas lagi ziarah berdoa untuk kita yang hidup dengan yang mati itu saling kita berpikir kalau kita selama nggak hidup kekal, kita akan mati. Jadi saling mendoakan aja. Nah kebetulan ada saat itu bilang, wih itu belakangnya ada suatu penampakan. Padahal saya sendiri nggak merasa itu penampakan, tapi adanya seperti itu. Jadi tersebarlah seperti itu kata-katanya. Ya kurang lebihnya ya nggak bisa juga harus dipraktekkan dengan wah ini bilang nggak bisa, karena saya bukan pesulap. Bukan pesulap merah. Kalau saya bukan pesulap. Kalau pesulap bisa dibuktikan langsung, karena dia itu ilmu fisika. Kalau ilmu metafisika kan ini ruang yang berbeda di dunia ini, di dunia nyata ruang yang berbeda. Jadi Betul. pembuktiannya itu harus memang benar-benar Fisik. atas izin Allah, atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Makanya di sini saat ini saya bawa bukan saja orang-orang ahli supranatural dari agama Islam, maaf ya, bukannya ini ya, tapi non Muslim dari agama Katolik ya. Iya. Dari Katolik pun beliau sakti. Koko-koko sakti. Koko sakti. Ini dari kaum Tionghoa sakti beliau. Punya Gitu. kemampuan. Punya kemampuan. Artinya di sini semua juga merasa tersinggung akibat statement dari si pesulap merah. Makanya mereka ingin buktikan, mereka bersatu dalam persatuan dukun ini ingin mewujudkan bahwa goib itu ada. Bukan dari kalangan umat Muslim aja, di kalangan umat-umat lain, Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lain, semua ada. Dia meyakini dan mereka percaya itu dan mereka melakukan gitu. Melakukan hal yang sama gitu. Nah, pertanyaan gue ya, dukun tuh apa sih? Karena jujur ya, pribadi, gue gak percaya dukun. Gue gak percaya dukun. Dukun itu. Dia pendapat pribadi ya, Dukun pendapat itu- pribadi gue. Gue dukun gak itu- percaya dukun. Dukun tuh apa? Dukun itu adalah satu kosakata yang mempunyai penjabaran banyak ya. Ada 12 karakter dukun itu kategorinya adalah ada dukun urut, dukun beranak, dukun patah, dukun tafsir, dukun hipnotis, dukun bukan dukun santet dan dukun-dukun lainnya. Ada 12 karakter di situ di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang akan menjadi landasan hukum ketika kita dukun-dukun ini dihina gitu. Makanya ketika si Marcel ini mengeneralis semuanya itu dan berstatement seperti itu, akhirnya semua dukun yang ada di Indonesia termasuk dukun urut, dukun patah ini kena Kenapa? dengan perkataan dia, statement dia di satu media sosial, Instagram dan mungkin Facebook ya, yang menyatakan bahwa dukun itu cabul dan penipu. Padahal kalau kita boleh jujur, Marcel itu juga dukun. Marcel itu secara de facto dan jure adalah dukun. Makanya saya bingung kalau dia bilang dukun itu cabul dan penipu, berarti dia sedang ngomongin dirinya. Karena Marcel itu juga berulah seperti cabul gitu loh. Contoh kemarin, baru-baru ini Marcel mempertontonkan kebodohannya ya, kebodohannya dengan mengunggah video dia
menghipnotis wanita. Terus wanita itu dipangku yang bukan muhrimnya, dipeluk sedemikian rupa. Kan ini wanita ini kan harkat martabatnya harus kita angkat setinggi-tingginya. Karena kita mendebarkan adat ketimuran kan gitu. Tapi sama si Marcel dihipnotis, dipeluk, di ini. Saya baru melihat pesulap yang begitu niat ya. Ada niat ya untuk melakukan adegan seperti itu gitu. Banyak pesulap-pesulap yang lebih hebat tuh. Seperti dari Kobuser ya kan, Damian, ada lagi Uya Kuya dan lain-lain. Tapi mereka tidak lakukan tindakan itu walaupun mereka bisa. Tapi hari ini si Marcel telah mengucapkan kata-kata yang menunjuk pada dirinya sendiri. Yaitu? Ya itu tadi, menipu dia dukun, tapi dia bisa beli mungkin beli atau pakai kris palsu, ya kan? Dia bilang nih cara mereka nih menipu nih begini. Ya, dia kan berarti dia penipu juga karena dia mengetahui cara menipu. Orang yang tidak menipu tidak akan pernah mengetahui cara menipu. Gitu loh. Dia bilang si Samsudin ini sebenarnya triknya begini, gini ini saya tahu triknya begini. Dia juga penipu berarti. Gitu loh. Nah, dialah yang dimaksud oleh si Marcel sendiri adalah penipu dan cabul. Gitu loh. Cabulnya sudah masuk, kemarin videonya udah kita pegang. Dia lakukan tindakan cabul. Karena bukan muhrim dia peluk tuh cewek. Dihipnotis, dipeluk. Dipangku. Belum pernah saya lihat itu seorang spiritual melakukan hal itu. Apalagi pesulap. Karena pesulap Indonesia ini intelektual semua loh. Jadi si Marcel dipertontonkan. Dia nggak tahu di YouTube itu banyak anak kecil yang nonton dan lain-lain. Tapi cabulnya sudah masuk. Menurut undang-undang pun masuk. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya bilang si Marcel ini bukan pesulap? Dia adalah dukun. Karena dia punya sertifikat Reiki. Reiki itu adalah sertifikat seorang paranormal yang disahkan oleh badan hukum. Si Marcel punya? Punya, Reiki Asia lagi dia. Artinya dia di dukun tingkat Asia yang profesional. Tapi apakah uji kompetensinya lolos? Apakah Marcel ini benar dukun? Apakah benar sertifikat Reiki-nya ditempuh dengan sekolah beberapa tahun? Benar nggak dia Reiki asli? Jangan-jangan dia nembakan gitu. Artinya di sini kita harus mendalami itu gitu. Kalau memang saling mendalami. Kalau menurut saya Marcel berbicara untuk dirinya sendiri, bukan untuk dukun. Gitu loh. Dia dukun yang asli, dia punya legalitas, dia bilang dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Ya itu sih tadi. Dia yang mempraktekkan cara-cara menipu, dia yang mempraktekkan cara-cara cabul, ya dia sendiri pelakunya. Tapi kan niat dia baik, membongkar modus-modus dukun yang nipu. Legal standingnya apa? Ketika Marcel bilang, saya punya hak untuk legal standing kamu apa? Kamu punya organisasi yang menaungi itu. Apakah di ADRT, anggaran dasar, anggaran rumah tangga secara hukum, kamu mempunyai kewenangan untuk mengganggu, membongkar-bongkar orang? Emang ada akibatnya ke kalian? Ada. Apa? Akibat hukumnya itu tadi kami laporkan. Pendapatan menurun. Nah ini dukun urut. Dukun ini. Maaf kata, kalau dibilang pendapatan sih menurun, itu kan kembali lagi saya bilang, itu lillahi ta'ala, itu punya kehendak Allah, punya Allah kan. Kita nggak terlalu diinin lah. Yang kita laporkan adalah ya itulah dukun cabul dan dukun penipu, itu aja. Itu aja statement kami kan. Masalah pendapatan itu udah biasa lah, turun-turun naik aja, orang dagang ada naik ada turun kan. Itu tidak jadi masalah bagi kami kan. Yang jadi permasalahan bagi kami ini adalah penghinaan nama baik dukun-dukun se-Indonesia. Kalau dia bilang oknum, kami tidak pedulikan. Ngapain kami permasalahkan? Untungnya buat kami apa? Ruginya buat kami apa? Tidak ada untung ruginya. Yang untung Marcel dan banyak buat youtubernya apa ini kan. Kami apa untungnya? Kami biasa aja. Kami ini semua dukun-dukun se-Indonesia ini punya kegiatan masing-masing di luar perdukunan. Mereka ada yang bekerja, mereka ada yang berusaha, mereka ada yang punya ternak ayam, ini itulah. Nah, dukun ini mereka membantu umat apabila dibutuhkan. Nah, itu aja. Kami menolong. Apabila ada yang ditarif sekian-sekian itu mungkin oknum. Kalau memang ada, ya laporkan. Kalau memang ada yang dirugikan, masyarakat apa istilahnya si pasien, laporkan ke polisi. Bukan dibuka-buka begitu. Kalau dibuka-buka berarti kan adik Marcel ini dia paham, berarti dia sendiri penipunya. Sekarang kalau memang ada siapa, tunjukkan. Sementara dukun-dukun seperti ini aja dia nggak ngerti cara nipu tuh kayak Marcel gimana. Sama sekali si nggak Marcel tahu. paham, lihai cara menipu, trik-trik penipuan dia paham. Dan siapa dukun ini siapa yang tahu juga. Karena saya mewakili DKI Humas kan. Iya. Dukun itu siapa? Yang dibilang kata palsu, yang dia bilang katanya penipu dan cabul, itu yang mana? Dukun yang mana? Tunjukkan pada kami siapa orangnya, biar kami laporkan juga. Iya. Ya Marcel itu, Nah, itulah kembali lagi itu aja. Balik ke diri. Tolong Marcel, sekali lagi, tolong kau unjukkan siapa yang dukun cabul, siapa yang dukun tipu-tipu. Gitu. Kalau kamu bilang oknum, mungkin maaf ini oknum Gus Samsudin, itu silakan itu urusan kamu sama Gus Samsudin, bukan urusan kami. Nah, kami tidak kenal dengan yang namanya Gus Samsudin dan teman-teman kami juga tidak pedulikan. Itu silakan ya kamu bermain sama Gus Samsudin silakan. Tapi jangan kamu ikut campuri dukun-dukun se-Indonesia yang mempunyai legalitas jelas. TPHDI. Jadi gini. Pada saat Bentar aku potong dulu nanya. Ini ngomongin penghasilan ya. Betul. Pernah ada statement dari kalian kalau misalkan karena Marcel itu akibatnya jadi perdukunan itu penghasilannya menurun.
Kalau dibilang menurun itu Karena kembali ada lagi. statement dari kalian. Betul. Iya. Kan kembali lagi saya bilang kan masalah naik turun itu biasa orang dagang. Iya, iya begitu. benar. Ada yang Emangnya, benar, ada iya yang benar, benar. benar. Kalian pernah Ada ngomong gitu. betul, Iya, ada betul. kan. Di Emangnya, Kapolri Kejaksaan betul, di Iya, memang iya ada, kan? tapi beberapa nggak semua dukun. Iya, nggak semua Makanya dukun. kembali lagi, Iya, kan, yang saya gitu. tanya, Betul. emangnya kalian nggak punya penglaris? Nah, Kok bisa turun? kenapa? Ya ada masa penglaris buat penglaris apa? Saya penglaris saya Allah langsung bukan penglaris sama ini lagi kembali lagi saya bilang. Kami kita sama Allah Jadi langsung. ada dukun itu yang memang Harusnya nggak turun dong kalau punya penglaris. Ada Ya, juga ada naik turun nggak mungkin Jadi lah gini, orang jadi namanya gini. usaha kan. Jadi gini, saya luruskan. Kan kalau penglaris kan bikin naik. Jadi dukun gimana itu, nih? jadi dukun itu kan berbagai macam ini ya spesifikasi yang saya bilang tadi. Ada 12 karakter kalau nggak salah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya masalah naik turun itu udah biasa. Tapi imbas sementaranya ini ya memang ada beberapa dukun juga yang lapor ke saya, termasuk beliau. Gara-gara ini kan di medianya kan urut ya, urut orang stroke dan lain-lain dia doakan air minum kan gitu medianya. Ada beberapa orang stroke juga yang karena urutan dia juga lumayan sembuh kan gitu. Artinya gara-gara itu orang juga dikasih air juga sekarang udah agak kurang percaya dibilang oh dukun gitu. Akhirnya itu paradigmanya menjadi negatif gitu. Jadi jadi kata dukun itu jadi tabu di masyarakat akhirnya gitu. Masyarakat menganggapnya ya hal yang negatif aja padahal kan dukun itu berbagai macam klasifikasi ya gitu, berbagai macam karakter gitu. Di situ sih. Nah kan kalau Pak Agus kan dukun kan? Berapa? Dukun Ya kan? itu kembali lagi saya bilang kan, ya dukun, ya memang disebut karena punya Iya, iya, sertifikat iya. kan. Dukun semua Itu ini. sama Dukun kembali semua, lagi. dukun Iya, semua, dukun iya. semua lagi. Nah,